Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ulama anal afadil wa masyayikhana al-'izza wa nahussu bidzikri, guru kita bersama Mukarram Al-Mukhtaram Kyai Haji Raden Syarif Rahmat. Kita doakan beliau selalu sehat, berkah, manfaat. Kemudian kepada Sahibul Ma'had Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kyai Haji Imron Rosyadi As-Sairin, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kyai Haji Imam Baihaqi Ahmad apa Imam? Oh, Ahmad Baihaqi As-Sairin, semoga dua-duanya selalu sehat, berkah, dan bisa meneruskan perjuangan almarhum di dalam at-ta'lim wa ta'allum. Dan pesantren ini menjadi pesantren yang barokah, berkembang dari waktu ke waktu. Bi barakati wasirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Dr. Kyai Haji Syafi'i Kamil, Kyai Haji Arifin, Kyai Haji Syamsuddin, Kyai Haji Syarbini, Kyai Haji Nur Hasan, dan para kiai-kiai yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Hadirin rahimakumullah, al-maqsudul a'zam kita hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah mendoakan kepada almarhum, ya, kepada almarhum. Monggo Kiai. Atau kita hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan ayat Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Munir, beliau menafsirkan bahwa salah satu bentuk ta'awun itu adalah mendoakan orang lain, baik orang lain itu masih hidup atau sudah wafat. Malam ini kita hadir di sini adalah tujuannya mendoakan almarhum Kyai Haji Salahuddin As-Sairin, semoga ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan bisa meneruskan perjuangannya. Itu yang paling utama. Hadirin rahimakumullah, kita haul itu, yang kita hauli mesti orang baik, ya, mesti orang baik. Kalau tidak baik, tidak akan kita hauli. Dan orang itu baru dianggap baik apabila berakhir dengan baik. Makanya bedanya kenapa kalau Nabi kok diperingati dengan maulid Nabi, kalau selain Nabi yang diperingati adalah
haul. Kira-kira kenapa? Karena kalau Nabi itu sudah ada garansi, sudah ada desain dari awal hingga akhir selalu baik. Seandainya Nabi akan sedikit saja melakukan yang kurang afdol, kurang utama, ditegur oleh Allah. Beda dengan orang. Orang itu baru akan dikatakan baik kalau berakhir dengan baik. Kalau kita ingat di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada orang ceritanya amalnya itu baik luar biasa. Sampai tinggal sejengkal jaraknya dengan surga. Tapi kemudian kedahuluan keputusan Allah, dia melakukan kemaksiatan dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebaliknya, ada orang yang jelek luar biasa sampai jaraknya dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Kemudian Allah memberikan hidayah, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita ini tidak boleh gampang memvonis orang, tidak boleh gampang mengkafirkan orang, tidak boleh gampang memunafikkan orang. Karena apa? Karena hidup itu adalah proses. Karena hidup itu adalah proses. Kita ini belum mesti, memang semuanya berdoa ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khotimah, mintanya husnul khotimah. Tapi kita tidak tahu, tidak bisa menggaransi kita akan berakhir seperti apa. Oleh karena itu kita tidak boleh gampang-gampang memvonis orang itu ahli nar, orang itu celaka, orang itu ya. Karena sekarang ini gampang. Sekarang ini mudah sekali orang itu mengkafirkan orang, memunafikkan orang, menerakakan orang karena gara-gara beda pendapat. Ya, gara-gara beda pendapat. Makanya penting bagi kita. Jadi kalau Nabi diperingati maulidnya karena Nabi memang dari awal hingga akhir didesain baik. Tapi kalau selain Nabi siapapun orangnya, yang dinilai adalah akhirnya. Kalau berakhir dengan baik, makanya dia akan dihauli. Seandainya tidak baik, tidak mungkin akan dihauli. Sekali lagi, kita ini tidak boleh gampang memvonis orang. Karena hari ini di media sosial itu gampang sekali memvonis orang, gampang sekali mengkafirkan orang, dan lain sebagainya. Nah, ini penting bagi kita semuanya supaya tidak terjerumus. Karena kalau mengkafirkan orang padahal orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Nah, kemudian tradisi haul ini memang tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tiap tahun ziarah ke syuhada Uhud. Ini yang menjadi dasar bahwa orang itu memperingati haul. Nabi itu mendoakan kepada para syuhada Uhud. Ya mungkin tidak, acaranya tidak seperti sekarang ini. Sama dengan Nabi itu maulidan, tiap hari kelahirannya ditandai dengan beliau puasa. Jadi kalau sekarang dikatakan bahwa maulid itu bid'ah, yaitu orang pelit saja sebetulnya, ya, orang pelit. Nanti tahlilan bid'ah, ya kan, muncul banyak sekarang ini di sekitar kita. Apalagi kalau daerah saya di Depok sana, itu mahalus syahidnya, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah rontok karena didoakan oleh Kiai Syarif ini. Nah, gitu. Tahlilan bid'ah, ziarah kubur musyrik, manakiban bid'ah.
Sekarang saya tanya, tahlil itu bid'ahnya di mana? Tahlil itu kan yang dibaca pertama adalah hadarat baca Fatihah. Masa baca Fatihah bid'ah? Kemudian baca Yasin, masa baca Yasin bid'ah? Nah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ada dalilnya semuanya, Pak. Apa coba? Baca La ilaha illallah. Masa baca La ilaha illallah bid'ah? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Munabbihat alal Istidad liyaumil ma'ad bahwa al-qabru zulmatun wasirajuhu la ilaha illallah. Kuburan itu gelap. Ada orang sini kuburan dikasih lampu, dikasih petromak, tidak ada. Kuburan itu gelap, wasirajuhu la ilaha illallah. Yang jadi lampunya itu ucapan la ilaha illallah, bukan bendera la ilaha illallah, dan bukan yang lain-lain. Lo masa begitu masih bid'ah? Jadi saya takut aja kalau ada orang masuk begini, jangan-jangan bilangin kelamaan gitu. Saya ini partai tambahan saja, karena yang utama adalah Kiai Syarif Rahmat. Makanya saya hanya sekedarnya saja. Tuh. Apalagi dalam tahlil itu baca sholawat. Masa baca sholawat bid'ah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah selalu memberikan rahmat ta'zim termasuk para malaikat. Di situ pakai fi'il mudhari', faedahnya lil istimrar, terus. Kemudian perintah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masa baca sholawat bid'ah, Pak? Ya. Dulu ada cerita sedikit, saya tidak lama-lama, sedikit. Dulu ada ulama namanya Hatim Al-Ashab. Beliau waliyun min auliyaillah. Punya guru namanya Syakik Al-Balkhi, juga wali. Punya guru namanya Ibrahim bin Adham, wali. Punya guru lagi namanya Fudail bin Iyad, wali. Punya guru di atasnya namanya Sufyan Ats-Tsauri, wali. Ini wali, muridnya wali-wali semuanya. Semoga di sini juga nanti muridnya jadi wali semuanya. Amin. Jadi Hatim Al-Asham itu cerita tentang kakek gurunya itu. Dulu ada seorang pemuda berangkat haji bareng dengan bapaknya dari Khurasan. Kemudian ketika nyampe di Irak itu bapaknya sakit. Sakit kemudian berobat kemana-mana itu tidak sembuh. Kemudian bapaknya mati. Mati itu, Pak, wajahnya menghitam. Wajahnya menghitam mengerikan. Sehingga anak ini menutup wajahnya, itu tidak boleh ada orang lihat. Karena malu. Kok bapaknya mati dalam keadaan wajahnya menghitam. Dia nangis luar biasa. Nangis luar biasa. Lah, orang itu, Pak, kalau nangis kecapean itu kan akhirnya ketiduran. Orang nangis kalau sudah mentok akhirnya tidur. Di tengah tidur itu tiba-tiba mimpi didatangi ada orang pakai pakaian putih, yang putihnya tidak seperti biasanya, yang baunya wangi yang tidak seperti biasanya,
yang orangnya ganteng yang tidak seperti biasa. Orang itu datang, ya fulan, ya walad, nak, kenapa kamu nangis? Karena dalam mimpi dia tidak bisa menolak. Iya, bagaimana saya tidak nangis? Saya itu berangkat ngantar haji bapak saya. Tiba-tiba bapak saya di tengah jalan sakit. Saya ajak berobat kemana-mana, tidak sembuh, kemudian mati, wafat, dan wajahnya menghitam. Kemudian boleh aku lihat, karena dalam mimpi tidak bisa nolak, makanya kemudian disilahkan. Begitu dibuka, diusap, kemudian kembali wajahnya, Pak. Wajahnya menjadi putih bersinar. Kemudian ditanya, panjenengan itu siapa? Apa ya, bahasa panjenengan di sini apa enaknya? Tuan itu siapa? Lah gitu aja. Tuan itu siapa? Saya adalah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaget dia. Kok panjenengan peduli sama bapak saya? Katanya, bapakmu itu memang nakal. Apa saja sudah dilakukan. Tapi senakal-nakalnya bapakmu itu setiap mau tidur selalu bersolawat 100 kali kepadaku. Makanya aku peduli kepada dia. Yang ditiru ini sholawatnya, Pak, bukan nakalnya ya. Yang ditiru adalah sholawatnya. Kalau mau tidur sholawat 100 kali. Itu peduli. Makanya kemudian anak itu disuruh meneruskan. Ya, disuruh meneruskan untuk haji. Dan haji itu dia yang dibaca hanya sholawat saja. Tidak ada yang lain. Memang dalam haji itu, Pak, tidak ada satupun bacaan yang wajib. Ya, dalam haji umroh tidak ada satupun bacaan yang jadi panjenengan haji kok diem saja itu ya sah, tapi ya kebangetan gitu saja. Oh, masa haji jauh-jauh diam saja, tapi sah karena niat itu di dalam hati. Baca talbiyah hukumnya sunnah, doa-doa hukumnya sunnah. Jadi anak ini baca sholawat terus. Makanya sampai akhirnya bareng dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Ketika sampai akhirnya ditanya, ya walad, saya itu kan bareng dengan kamu itu mulai dari awal. Saya dengar-dengar yang kamu baca kok sholawat terus. Mengapa? Jadi ceritanya tadi karena dia ngantar bapaknya sampai sakit, wafat, kemudian didatangi Rasulullah dan disuruh meneruskan hajinya dengan membaca sholawat. Ini faedahnya sholawat. Di samping faedahnya banyak sekali. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ila Tariqil Auliya, di sana banyak sekali manfaat-manfaat daripada sholawat. Atau dalam kitab-kitab yang lain itu banyak sekali sholawat itu. Ya. Sholawat itu kalau bisa jangan kurang dari 1000 sehari. Dan sholawat ini kuncinya orang itu matinya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Di dalam kitab tadi Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ila Tariqil Auliya ada dawuh Nabi, man sarrahu ayyalqallaha wa huwa adradin falyukthir minas salati alayya. Siapa orang yang kepingin mati dalam keadaan Allah ridha kepadanya, falyukthir alayya, maka perbanyak sholawat kepadaku. Maka enak, sholawat itu paling enak, Pak. Kalau baca Quran itu kan dalam keadaan junub tidak boleh, ya. Ada kondisi-kondisi yang tidak boleh. Tapi kalau sholawat itu boleh saja. Sholawat itu boleh saja. Maka kita ini penting, karena kita tahulah kira-kira ibadah kita, ya, sholat panjenengan itu kalau dibales dengan surga kira-kira udah pantas belum kira-kira? Ya. Kira-kira puasa jenengan kalau dibalas dengan surga itu udah pantas belum? Belum.
Kira-kira sedekah panjenengan kalau dibalas dengan surga sudah pantas belum? Belum. Maka kita tetap berusaha bagaimana sholat yang baik, puasa yang baik, sedekah yang baik, zakat yang baik, haji yang baik. Tetapi kita juga berharap asy-syafa'atul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isinya tahlil kayak gitu. Apalagi subhanallah, ada dalilnya, fasabbihu bukratan wa asila. Semuanya ada dalilnya. Yang dimasalahkan adalah waktunya, ya kan? Orang-orang salafi kadang-kadang memasalahkan waktunya. Loh, ibadah itu di dalam kitab ibadah itu ada 4 model. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya tidak. Apa itu? Halo guys. Ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya tidak adalah sholat. Panjenengan sholat di sini boleh, di Masjid Kubah Mas boleh, di Mekah boleh, di Madinah boleh. Tidak, tapi waktunya ditentukan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya ditentukan, tempatnya tidak. Yang kedua, ada ibadah yang ditentukan tempatnya, waktunya tidak. Apa itu? Halo? Haji. Ya. Bukan. Yang umroh. Umroh itu harus di Mekah. Tidak boleh umroh kemudian ke Tanah Abang atau kemana, tidak boleh. Waktunya boleh kapan saja, tapi tempatnya ditentukan. Sama dengan iktikaf. Iktikaf itu harus di masjid. Ya, iktikaf harus di masjid, ditentukan. Waktunya terserah. Yang ketiga adalah ada ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya. Apa itu? Haji. Karena haji itu harus Ashhurul Hajj, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian tempatnya harus di Mekah. Yang terakhir adalah ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Yaitu apa? Baca Quran, zikiran, kayak tahlilan. Tahlilan malam boleh enggak? Siang, pagi, sore, boleh. Karena tidak ditentukan tadi itu. Lah terus bid'ahnya di mana? Ya, sekarang itu pokoknya zaman Nabi tidak ada itu bid'ah. Dan kalau bid'ah, dolalah kemudian masuk neraka. Oh itu pokoknya kalau ada khotib Jumat, hadisnya itu mesti insya Allah kelompok dia. Karena tidak ada dalil yang lain kecuali hanya itu. Dalilnya pokoknya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah itu. Ya. Jadi itu yang ada hari ini seperti itu. Makanya kita ini harus iktimat, ngikuti pada ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama dahulu memang tidak senang dalil, Pak. Artinya tidak umbar dalil. Umpamanya kalau ada tetangganya meninggal, tidak usah dalil. Ini dalilnya adalah kita harus membantu. Enggak, beliau nyontoin. Datang, kalau umpamanya ibu-ibu bawa beras atau bawa apa. Kalau ada orang hajatan, tidak usah dalil. Kalau sekarang dikit-dikit mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil berarti bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Lah Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Lah itu nanti dimasalahkan. Katanya mereka itu akan tanya begini, Pak. Kamu itu ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Gimana jawabnya? Halo guys. Kalau ada pertanyaan, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Tapi Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kira-kira kalau ada pertanyaan, sampean itu ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Hah? Jawabnya ikut Nabi, berarti anti Imam Syafi'i. Hah? Gimana jawabnya? Oh, sekarang ini banyak Pak pertanyaan-pertanyaan itu. Contohnya lagi, sekarang umpamanya Pancasila dengan Al-Quran milih mana? Itu cara mereka itu untuk melakukan cuci otak itu. Pancasila dengan atau Undang-Undang Dasar 45 dengan Al-Quran milih mana? Ini sebetulnya tidak perlu dijawab karena tidak apple to apple, karena tidak imbang. Yang satu adalah kalamullah, satunya adalah rumusan yang dibikin oleh bangsa Indonesia. Tidak imbang, jangan dijawab. Kalau dijawab nanti pertanyaannya akan muncul lagi. Sampean milih Prabowo apa milih Nabi? Akhirnya pertanyaannya adalah negara Islam dengan negara NKRI sampean ikut mana? Akhirnya jadi HTI, Pak. Hizbut Tahrir yang menyampaikan khilafah-khilafah itu. Kita juga HTI tapi Hizbut Tahlil Indonesia. Hizbut Tahlil. Kembali ke tadi. Kalau ada pertanyaan sampean ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Jawabannya adalah ikut Nabi dengan cara pandangnya Imam. Jadi gitu, ikut Nabi dengan cara pandangnya Imam Syafi'i. Mengapa begitu? Loh Pak, kalau setiap bid'ah itu sesat, panjenengan tidak bisa baca Quran. Karena zaman Nabi itu tidak ada mushaf yang utuh begitu, tidak ada. Dulu itu dihafalkan oleh sahabat-sahabat, ada yang ada sebagian nulis tapi tidak utuh. Ada yang nulis Yasin, ada yang nulis Waqiah, ada yang nulis Al-Muluk, ada yang nulis macam-macam itu. Tidak ada. Makanya kalau kemarin-kemarin itu ada yang bilang, itu kalau habis baca Quran ditium, tidak ada tuntutan dari Nabi. Lah memang zaman Nabi tidak ada yang namanya mushaf yang utuh seperti itu. Baru Al-Quran itu ditulis pada zaman Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Ketika perang Yamamah itu ada 70 penghafal Quran. Ada 70 penghafal Quran yang meninggal, Pak. Akhirnya Umar mikir, lah kalau yang hafal-hafal Quran pada mati, bagaimana nasibnya umat ini? Maka beliau meyakinkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pertama tidak mau, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akhirnya diyakinkan, akhirnya percaya. Kemudian dipanggillah Zaid bin Thabit. Juga begitu, Zaid bin Thabit pertama tidak mau, karena ini pekerjaan yang luar biasa besarnya. Nah, akhirnya ditulis Pak Al-Quran. Tapi ditulis itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, hanya renggek-renggek gitu aja. Lah kalau generasi awal karena masih dekat dengan zaman Rasulullah masih hafal, jadi hanya tanda-tanda begitu sudah bisa baca. Nah, kemudian bacaannya juga macam-macam. Pada zaman Umar masih dibiarkan, pada zaman Utsman kemudian ditertibkan penulisannya, makanya namanya Rasmu Utsmani, kan gitu. Nah, yang lain-lain dibakar oleh sahabat, makanya hukumnya membakar Quran itu kalau yang sudah rusak kan repot. Quran yang sudah di masjid itu, yang sudah rusak-rusak itu disimpan ngabisin tempat, ya. Kemudian dibaca sudah tidak bisa. Bagaimana? Dibakar boleh, tapi buangnya jangan di tempat comberan. Boleh ditanam di tempat yang bersih boleh, atau dibuang di sungai yang besar yang mengalir, itu boleh. Ya.
Nah, baru kemudian zaman Sayyidina Ali dikasih titik, Pak. Kalau titik di bawah namanya satu ba, kalau titik di atas satu namanya nun, kalau titik dua namanya tak, titik tiga namanya tak. Oh, itu saja orang tidak paham. Kayak sekarang kitab kuning itu loh, kitab kuning yang tidak ada harokatnya. Kan tidak semuanya orang paham, ya. Kalau yang ceramah banyak, Pak, yang bisa ceramah itu banyak. Tapi yang bisa baca kitab yang tidak ada harokatnya itu jarang-jarang. Nyari orang kayak Kiai Sarif begini, masya Allah, udah hafal Quran, baca kitab pinter, bahasa Arab pinter, bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa bisa. Saya itu tidak bisa bahasa Sunda, Pak. Nah, itu coba. Lah, apakah penulisan Al-Quran yang ada sekarang ini itu termasuk bid'ah sayyi'ah? Halo guys, loh, kalau itu adalah bid'ah termasuk dolalah, hari ini tidak ada orang yang bisa baca Quran. Ya, contohnya, jangan apa-apa bid'ah masuk neraka, gampang sekali masuk neraka. Nah, itu diantaranya. Kembali ke tadi. Jadi kita hadir di tempat ini tujuannya adalah tadi mendoakan almarhum semoga ditinggikan derajatnya. Yang kedua, Pak, kita meneladani almarhum. Saya tadi ceritain oleh Kiai Nur Hasan itu betapa beliau itu orang yang ahli at-ta'lim wa ta'allum, luar biasa. Ya, ngajar pengajian itu luar biasa. Nah, kita harus niru itu. Ya, harus niru itu. Harus terus-menerus belajar. Ya, tidak boleh tidak, harus terus-menerus belajar. Jangan ada yang merasa, Pak Ustadz, saya ini kan sudah tua, masa masih belajar. Belajar itu tidak melihat tua, Pak. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, gitu. Yang ketiga adalah kita juga mengambil pelajaran bahwa perlu kita ini hidup enak, tapi juga perlu mati enak. Jangan hanya mikir hidup enak saja, tapi juga bagaimana cara mati enak. Ini ada di dalam kitab itu banyak sebetulnya kalau dibaca itu, tapi ya kalau forumnya ijazahan itu banyak ya, bacaan-bacaan supaya orang itu husnul khotimah, ya, supaya orang itu matinya enak. Di samping orang itu juga menjadi pribadi, Islam itu mengajarkan orang itu baik soleh secara individual, juga soleh secara sosial. Beliau itu waktunya dihabiskan untuk ngaji, artinya apa? Melayani masyarakat. Beliau tidak cukup hanya sholat, ibadah, wiritan, baca Quran sendiri, itu gampang. Jadi orang soleh itu gampang. Tapi artinya soleh individual itu gampang. Tetapi bagaimana menjadi orang yang soleh sosial, itu luar biasa sulitnya. Dan Islam itu mengajarkan orang lebih banyak ke soleh sosial. Contohnya, suatu saat Nabi ketika datang dari Makkah ke Madinah, pertama kali yang beliau sampaikan adalah afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pertama adalah afsus salam, tebarkan salam, viralkan salam. Alhamdulillah, Pak, mulai tahun 2000-an ke sini orang sudah biasa ketemu teman, assalamualaikum, ngetok pintu, assalamualaikum. Orang jilbaban juga rame ya mulai tahun 2000-an ke sini. Sebelumnya orang jilbaban itu aneh, malah dianggap kayak radikal. Ya. Orang rame akikoh kan juga baru akhir-akhir ini. Orang rame kurban juga akhir-akhir ini. Afsus salam. Tapi dalam arti yang lebih luas, ciptakan perdamaian. Ciptakan
Karena Islam itu mengajak damai, Pak, bukan Islam mengajak perang. Islam itu boleh perang kalau diserang. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum. Bukan Islam yang garai, yang apa menggarai itu, yang memulai. Loh sekarang ada orang yang ngompori, kita asah golok, kita asah parang, nanti setelah lebaran kita akan perang. Perang lawan siapa? Masa sesama orang Islam mau perang? Islam itu mengajarkan damai. Islam mengajarkan damai. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, peduli kepada lingkungan, melek sosial, punya kepekaan sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita ini jangan sampai punya makanan berlebih, apalagi sampai bau, ya, sampai apa itu namanya, ya, basi, sementara ada tetangga yang kelaparan. Jangan sampai kita ini punya makanan sampai berjamur, sementara ada tetangga yang kelaparan. Itu dosa. Sama orang kok babinya umroh terus, tetangganya kelaparan, dosa orang ini, ya. Kayak bangga saya ini, alhamdulillah tahun ini umroh 12 kali, tetangganya kelaparan, dosa. Ya. Wasilul arham, orang bagaimana membangun harmoni, membangun relasi, membangun koneksi, ini penting. Ya, yang terakhir adalah wasallu billaili wan nasuniyam. Lah, ini hanya satu, Pak. Dari 4 ini, yang 3 adalah berkaitan dengan masyarakat, yang 1 berkaitan dengan individu. Jadi jangan dibalik, kita ini soleh secara individual saja, soleh sosialnya tidak. Makanya harus soleh individual juga soleh sosial. Itu saja. Tidak baik kalau saya teruskan. Di sini ada guru kita bersama Kiai Syarif Rahmat yang nanti akan menyampaikan lebih mendalam, lebih dahsyat. Ya. Demikian dari saya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.